Selamat datang di Saham Pilihan. Kali ini saya akan memberikan update sekaligus insight terbaru mengenai emiten-emiten yang beberapa hari ini kami bahas. Sekarang kita lihat updatean yang pertama. Ya, yang pertama adalah BBCA. Hari ini dia ditutup menguat dan seperti yang saya cek di sosmed gitu ya, banyak sekali retail yang euforia. Ya, buat rekan-rekan sekalian yang sudah melihat video kita sebelumnya, saya harap waspada ya, karena di sini sebenarnya penurunannya belum memasuki area-area yang optimal. Jadi masih berpotensi besar untuk dibanting sekali lagi ke bawah ya. Kenapa? Karena yang pertama, kenaikan di sini ini tidak disertai adanya inflow asing. Ya, bahkan asing itu masih melakukan net sell di sini. Yang merah ini kalau kita lihat hampir 250 miliar per hari ini. Jadi kenaikan kali ini tidak ditopang dengan suatu support yang serius ya. Bahkan itu juga sudah terdetek dari hasil Fibonacci candle break kita kemarin ya, bahwa penembusan pertama itu dia ada di sini. Oke, sehingga dia berpotensi besar untuk terus turun ke area 161% sini atau di kisaran harga 9.000 sampai dengan 8.800. Jadi buat teman-teman yang berencana untuk buy, sebaiknya menjaga money manajemennya gitu ya. Kalau saya pribadi belum tertarik untuk buy BBCA di harga sekarang gitu, karena kenaikan ini ya katakanlah bukan kenaikan yang optimal gitu ya, lebih cenderung ke koreksi. Itu yang pertama. Saham kedua adalah Breeze ya. Breeze ini cukup menarik. Kemarin kita juga memberikan 3 saham yang siap-siap longsor, yaitu BBCA, Breeze dan juga Cleo ya. Tapi Cleo dia masih naik sekali lagi ke atas, BBCA juga naik, tapi hati-hati, diperkirakan kenaikan hanya koreksi, dan Breeze sekarang akhirnya dia jatuh gitu ya. Jadi semoga teman-teman tidak menjadi pucukers di daerah sini gitu ya. Itu cukup berbahaya soalnya kejatuhannya baru aja bermula ya. Lihat 3 di sini, itu artinya momentum kejatuhannya sangat besar dan belum akan berhenti. Lagi kalau kita lihat di sini ya, area 100% baru aja di break ya. Jadi kita perlu untuk melihat seperti apa respon big player dan juga retail saat harga memasuki level 161 di sini. Itu Bapak Ibu. Jadi jangan terburu-buru untuk buy Breeze ya, karena kejatuhannya juga belum optimal, ini baru aja jatuh gitu ya. Itu untuk Breeze. Dan satu lagi ada saham dari sektor energi batubara sesuai dengan request teman kita di komentar kemarin, yaitu Harum Energy. Oke, ini Harum sangat-sangat menarik. Saya mau bahas cukup panjang nih dari segi teknikal dan juga aspek kepemilikan saham. Ini dari segi teknikal kita lihat Bapak Ibu ya. Kalau kalian yang cukup paham ngelihat pattern, ini namanya pattern Quasimodo atau QM level. Ya, kalian bisa browsing di sana apa itu Quasimodo. Simpelnya Quasimodo itu sebenarnya seperti double top gitu, tapi strukturnya sangat spesifik. Perhatikan ya. Dia membentuk high, low, higher high, lower low. Itulah Quasimodo. Ini saya gambarkan sekali lagi. Dia high, low, higher high, lower low. Gitu ya. Di sini high-nya dia membuat low, lalu harga naik lagi membentuk higher high yang baru, tapi akhirnya dia membentuk lower low atau lebih rendah dari sini. Itu namanya Quasimodo. Secara umum dia double top, tapi speknya sangat spesifik. Saya sering profit besar kalau di market forex ya, kalau udah ketemu pattern seperti ini ya. Kedua ya, pattern ini adalah pattern bearish teman-teman. Ini pattern bearish dan dia terjadi setelah harga itu naik gitu ya. Ada juga Quasimodo, dia terjadi di bawah, di support gitu. Nah, itu biasanya dia tidak valid gitu ya, karena itu kecil kemungkinan untuk terus ke bawah gitu. Tapi kalau di sini dia harga naik lalu membentuk QM di sini Quasimodo ya. High low, higher high, lower low. Di mana biasanya sell biasanya di sebelah kiri sini di QM levelnya. Ya, tapi tidak selalu harga akan naik sini Bapak Ibu. Gitu ya. Tapi suatu saat kalau harga naik sini, kita juga jangan langsung euforia untuk buy saham Harum ini. Ingat, level pattern ini sangat kecil peluangnya untuk gagal. Itu andai kata mau buy, dia harus jelas clear terjadi breakout di sini dengan dukungan dari big player yang bisa kita lihat dari broker summary-nya. Kira-kira begitu. Jadi buat teman yang menanyakan tadi tentang Harum, ya Harum ini masih berpotensi untuk turun. Ya, berpotensi untuk turun
Jadi belum cukup menarik untuk kita melakukan pembelian di level yang sekarang. Itu untuk Harum. Lalu kira-kira di mana levelnya? Itu yang kita harus aware ya. Kita lihat kenaikan di sini. Kenaikan di sini tidak ada satupun candle bullish yang benar-benar strong, powerful seperti ini ya. Ini powerful. Ini aja kecil. Jadi dalam price action ini disebut dengan pola compression atau kompres saja dia. Ya, dia naik tapi kecil, ini kompres. Artinya apa? Ini gampang jatuhnya dengan 1 atau 2 buah candle bearish. Selesai dia. Ya, apalagi di sini kita lihat ini dia membentuk pola bearish flag namanya teman-teman ya. Atau bendera bearish. Ini dia tiang benderanya, ini flagnya. Ini namanya pola kontinuasi atau pola penerusan ya, penerusan dari bearish di sini. Jadi besar potensinya pattern yang terjadi seperti ini adalah dia drop, koreksi, dia melanjutkan drop. Ya, apalagi pola QM level atau Quasimodo sudah ada di sini. Jadi untuk Harum ini saham belum menarik untuk dilakukan pembelian. Gitu. Oke, itu aja update singkat kali ini. Semoga bermanfaat. Salam sehat, salam cuan.